Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kansa Safia Musofa dengan NPM 24066125018 dari program studi PGSD 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik SD dengan judul Rancangan Proyek Edukatif Media Ular Tangga Konstekstual. Media ini dirancang untuk membantu siswa kelas 5 memahami materi cahaya dan bunyi melalui kegiatan belajar sambil bermain. Baik, di sini ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama, aspek yang paling menonjol adalah kognitif dengan nilai 5 bintang. Hal ini karena melalui permainan ular tangga, siswa tidak hanya bermain tetapi juga berpikir untuk menjawab pertanyaan dan memahami konsep cahaya serta bunyi. Dengan begitu, kemampuan berpikir dan memahami materi menjadi lebih baik. Selanjutnya ada aspek sosial, berkembang karena siswa bermain secara berkelompok. Mereka belajar bekerja sama, berdiskusi, menunggu giliran, dan saling menghargai pendapat teman. Dan yang ketiga ada aspek emosional. Aspek ini juga berkembang karena suasana belajar dibuat lebih menyenangkan, siswa menjadi lebih percaya diri, termotivasi, dan tidak mudah bosan saat belajar. Pada aspek moral, permainan mengajarkan siswa untuk bersikap jujur, disiplin, mematuhi aturan permainan, dan menerima hasil permainan dengan sportif. Kemudian di sini juga ada aspek bahasa. Berkembang ketika siswa membaca kartu informasi, menjawab pertanyaan, serta berdiskusi dengan teman dan guru. Hal ini melatih kemampuan berbicara dan menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir ada aspek motorik. Berkembang melalui aktivitas sederhana seperti melempar dadu, memindahkan pion, dan mengambil kartu. Baik, di sini ada memahami konsep abstrak lewat bermain. Materi cahaya dan bunyi sering dianggap abstrak oleh siswa SD jika hanya dijelaskan melalui ceramah atau buku teks. Media ular tangga mengubah cara belajar ini menjadi aktivitas yang konkret dan menyenangkan. Dan yang pertama ada siswa belajar sambil bermain, sehingga konsep lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kedua, media konstekstual menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada pemahaman konsep menjadi lebih bermakna dan mudah diterapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media ular tangga ini tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, terutama pada aspek kognitif. Justifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, media ular tangga memperoleh nilai validasi yang sangat tinggi dari ahli media maupun ahli materi, serta mendapatkan respon yang sangat baik dari siswa. Hal ini menunjukkan bahwa media ini layak digunakan karena tidak hanya membantu pemahaman materi, tetapi juga membuat siswa lebih aktif, semangat, dan antusias saat belajar. Visual media. Berikut adalah tampilan media yang digunakan. Media ini terdiri dari papan ular tangga, kartu informasi, kartu pertanyaan, kartu tantangan, pion, dadu, dan buku panduan. Semua komponen tersebut saling mendukung agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Ini contoh gambar media ular tangga. Baik, di sini judul proyek. Pengembangan media ular tangga berbasis konstekstual. Materi melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Kelas 5 SD. Deskripsi proyek. Proyek ini menggunakan media ular tangga berbasis konstekstual. Pada materi melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi untuk siswa kelas 5 SD. Melalui permainan ini, siswa belajar konsep IPAS dengan cara lebih nyata, menyenangkan, dan mudah dipahami. Selain itu, media ini juga mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Di sini ada tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi cahaya dan bunyi, meningkatkan motivasi belajar, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui kartu pertanyaan dan kartu tantangan yang tersedia pada permainan. Sasaran, alat, dan bahan. Sasaran media ini adalah siswa kelas 5 SD, karena pada usia tersebut, anak sudah berada pada tahap yang mampu memahami konsep melalui benda nyata.
Alat dan bahan yang digunakan meliputi papan ular tangga, kartu informasi, kartu pertanyaan, kartu tantangan, pion, dadu, dan buku panduan bermain. Baik, di sini juga ada langkah-langkah pelaksanaan. Pengembangan media menggunakan model 4D, yaitu define untuk menganalisis kebutuhan, desain untuk merancang media, development untuk membuat dan menguji media, kemudian yang terakhir ada disseminate, yaitu menerapkan media dalam proses pembelajaran di kelas. Kaitan dengan teori. Media ini sesuai dengan teori John Piaget. Karena siswa SD lebih mudah memahami materi melalui benda yang nyata dan kegiatan langsung. Selain itu, media ini juga sesuai dengan teori Vygotsky, karena siswa belajar melalui diskusi, kerjasama, dan bimbingan guru maupun teman sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Baik, untuk kesimpulannya, media ular tangga berbasis konstekstual sangat layak digunakan dalam pembelajaran IPAS kelas 5 SD. Media ini mampu meningkatkan pemahaman materi, cahaya, dan bunyi sekaligus mengembangkan aspek kognitif, sosial, emosional, moral, bahasa, dan motorik peserta didik. Dengan belajar sambil bermain, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih dapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.